Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke-20 dan 21, karena dua poin ini saling berkaitan. Kita baca hadisnya. Pada poin ke-20 tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian poin yang ke-21, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Nabi SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli ala adnakum. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khairah." Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan aku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kemudian penduduk langit dan bumi, sampai semut yang di dalam lubangnya, serta ikan di dasar lautan, mereka akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Baik, dua hadis ini menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan para pencarinya, serta keistimewaan orang-orang yang menyebarkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang tanda-tanda dekatnya kiamat, maka Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat itu terangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Inna min asratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yakthurul jahl." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan disebarnya kejahilan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu diangkatnya ilmu bukan berarti ilmu itu diangkat dari bumi ke langit, atau dicabutnya ilmu dari dada-dada manusia, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud diangkatnya ilmu di sini adalah berdasarkan hadis Nabi, "Innallaha la yaqbadul ilma intiza'an yantazi'uhu
minan nas walakin yaqbidul ilmu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mencabut ilmu pengetahuan agama ini secara keseluruhan dari dada-dada manusia. Tetapi cara Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan ulama satu persatu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Kalau ada pemimpin negara meninggal dunia, maka besoknya sudah ada yang menggantikannya. Boleh jadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau ada orang kaya yang meninggal dunia, besok sudah ada orang yang jauh lebih kaya yang akan muncul sebagai penggantinya. Dan begitu seterusnya. Ada dokter meninggal, nanti datang lagi dokter yang lebih handal daripada dokter yang meninggal. Ada pilot yang meninggal, nanti ada pilot yang jauh lebih handal dibandingkan pilot yang meninggal. Urusan dunia ini pasti ada penggantinya. Tapi urusan akhirat, para ulama maksudnya adalah ulama yang mengajarkan ilmu agama. Kalau sampai kemudian meninggal, maka susah menggantikan. Kita lihat kematian para ulama madhab saja. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup menandingi ilmu mereka. Bahkan tidak akan pernah ada lagi Imam Ahmad seperti Imam Ahmad di zamannya. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan bahwa kematian seorang alim, ulama itu musibah yang tidak bisa digantikan. Makanya kenapa kemudian sebelum ulama itu satu persatu meninggal, maka carilah ilmu dari mereka. Sebab kalau seandainya kemudian para ulama satu persatu meninggal, maka dipastikan yang setelahnya tidak lebih cerdas dibandingkan yang sebelumnya. Dan apabila para ulama sudah meninggal semuanya, apa yang terjadi? Maka manusia akan mengambil orang-orang jahil untuk menggantikannya. Mereka pun ditanya dan dimintai fatwa, mereka pun menjawab dan berikan fatwa. Mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini salah satu daripada alamatul nubuwah sebenarnya. Alamat-alamat dari tanda-tanda kenabian. Bahwa di akhir zaman itu bukan hanya ilmu diangkat, tetapi kejahilan yang merata. Dan itu kita bisa saksikan. Umumnya masyarakat di Batam sajalah, tidak usah kemana-mana. Contoh ibadah yang paling mudah dan sering kita lakukan, bahkan menjadi rutinitas kita, sholat. Masih banyak orang-orang awam itu yang tidak paham tentang sholat. Jadi mereka sholat itu hanya melihat imam bergerak, mereka ikut bergerak. Tapi kalau seandainya didudukkan di depan kita, kita tanya soal hukum-hukum sholat, apa syarat-syaratnya, apa wajib-wajibnya, apa sunnah-sunnahnya, apa pembatal-pembatalnya, mereka tidak tahu. Jadi ibadah mereka itu hanya taklid saja. Melihat imam bergerak, ikut bergerak. Melihat imam takbir, ikut takbir. Entah apa yang dibaca pun kita tidak tahu. Itu yang masih sholat. Macam mana dengan orang yang tidak sholat kan? Jangan-jangan ditanya sholat 5 waktu apa namanya saja sudah tidak tahu. Nah ini musibah. Sampai ada seorang syekh bercerita. Jadi ada di daerah sana gitu ya, di Timur Tengah itu. Ini cerita di Timur Tengah yang banyak ulama ya. Dia bercerita bahwa ada orang yang tidak paham tentang pembatal-pembatal puasa.
Jadi dia kira bahwa kalau orang itu kencing ataupun berak dan dia sedang berpuasa, itu bisa membatalkan puasa. Jadi ada orang yang menahan kencing dari pagi gitu ya, sampai siang, sampai sore dia udah nggak tahan. Sebab kalau dia kencing batal puasanya menurut dia. Akhirnya karena sudah tidak tahan dia menahan kencing, dia datang kepada salah seorang ulama bertanya, apakah kencing itu membatalkan puasa atau tidak? Ketika kemudian kata Syekh ini mengatakan, mana ada kencing itu membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Barulah dia sadar bahwa selama ini dia tahan kencing dari pagi sampai sore itu, dia kira itu membatalkan puasa. Kan kejahilan itu menyiksa diri jadinya kan. Itu karena jahil. Sampai seperti itu gitu ya. Ini yang jelas-jelas istilahnya perkara-perkara umum. Bagaimana kalau yang kemudian perkara-perkara yang detail, yang jarang dibahas seperti ilmu waris, ilmu faraid gitu ya, tentang hukum-hukum muamalah. Boleh jadi mungkin sama sekali tidak paham. Lah ini maknanya tersebarnya kejahilan. Tersebarnya kejahilan seperti itu. Bahkan ada juga cerita bahwa seseorang bertanya kepada salah satu syekh dan mengatakan, ya syekh, apakah sholat sunnah itu boleh dilakukan tanpa berwudu? Ini kan pertanyaan konyol. Yang namanya sholat mau wajib mau sunnah tidak sah kecuali di atas wudu. Dia kira wudu itu untuk sholat wajib saja. Sholat sunnah itu tak perlu wudu. Lah ini kan kejahilan namanya. Perkara-perkara yang sudah terang-terang benerang gini kan, masa tidak tahu? Itu di negeri yang banyak ulamanya. Macam mana di negeri kita yang tidak ada ulama, di sini hanya ustadz-ustadz yang ya mungkin pengetahuannya juga setara saja, kurang lebih saja. Tidak sebagaimana para ulama yang ada di Timur Tengah yang memang betul-betul ulama mereka. Tentu kejahilan lebih merata di negeri kita dibandingkan di negara mereka. Sampai ada orang yang kemudian seorang anak-anak di madrasah aliyah ditanya tentang sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak tahu siapa yang kenal Abu Bakar. Nyeletuklah salah seorang siswa dan mengatakan, mungkin dia seorang nabi. Ya bayangkan, Abu Bakar aja disangka nabi karena jahilnya. Lah ini terjadi di masyarakat kita ini yang seperti ini. Kalau hukum-hukum rutinitas seperti sholat 5 waktu saja, kadang-kadang tidak paham tentang hukum-hukumnya, sudah tidak paham, tidak mau cari paham. Artinya sudah jahil, tidak mau belajar, itu masalahnya. Lah ini kata Nabi SAW termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat. Ketika ilmu dan para penuntutnya ataupun para penuntut dan para ulamanya sudah tidak dihargai, maka kata Nabi SAW termasuk dekatnya kiamat. Karena ilmu sedikit demi sedikit diangkat dengan diwafatkannya satu persatu para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, padahal kalau kita paham tentang keutamaan menuntut ilmu, maka seseorang itu pasti terangsang untuk mencari ilmu. Karena bagaimanapun kita di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas untuk mencari ilmu. Diberikan mata, diberikan telinga, diberikan otak, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan ke majelis ilmu. Ini kan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti firman Allah Azza wa Jalla, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka merubah nikmat Allah dengan kekufuran? Jadi ilmu itu sebuah nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Ilmu itu yang menyampaikan kita kepada pencipta kita. Tanpa ilmu kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana caranya kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya kita mengenal agama yang kita anut ini?
kalau tidak punya ilmu, tiga-tiganya kita tidak paham. Sementara itu 3 pertanyaan yang akan ditanya dalam kuburan kita. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau dia punya pengetahuan karena dia belajar, tentu dia akan bisa menjawab dan mengatakan Rabbku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Tetapi ada orang-orang yang ketika ditanya 3 soalan itu, dia mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Aqulu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku hanya ikut membicarakan apa yang dikatakan orang, atau aku hanya melakukan apa yang manusia lakukan saja. Ini kan bahaya, bisa menyebabkan azab kubur jadinya. Lah dari sinilah maka kenapa pentingnya kita ini menuntut ilmu. Di sini Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilma, di mana dia berusaha untuk iltimas. Yaltamis itu diambil dari kata lamasa, iltamasa. Bahasa Arabnya iltamas itu artinya seperti seseorang mencari sesuatu. Umpamanya ada pemulung, ya, dia ngorek-ngorek tong sampah, mencari sesuatu, entah itu botol aqua yang bekas yang dibuang di situ, atau kardus-kardus dikorek-korek, itu namanya yaltamis. Jadi mengorek-ngorek sebuah pengetahuan. Yaltamisu fihi ilma, dia berusaha untuk mengorek-ngorek, untuk mencari-cari sebuah pengetahuan agama. Boleh jadi mungkin tidak terlalu tinggi lah, mungkin yang paling rendah. Mungkin ada seorang ibu, dia datang ke ustadz, tanya, Ustadz, macam mana hukumnya ini umpamanya. Ustadz itu jawab. Lah itu namanya yaltamisu fihi ilmana. Ibu tidak tahu hukumnya, kemudian ada nomor ustadz tertentu, ibu WA di situ. Ustadz Afan nih, saya ada masalah, gimana ya jawabannya, gitu kan. Lah itu namanya yaltamis, namanya mencari-cari, mengorek-ngorek ilmu pengetahuan. Apa kata Nabi SAW? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalannya menuju surga. Begini, terkadang satu ilmu yang ibu amalkan, boleh jadi mungkin ilmu itu ya remeh, ya mungkin bukan ilmu besar yang harus dipelajari seperti mustalahul hadis yang perlu duduk, usul fikih, usul tafsir, nahwu sharaf yang memang ya mungkin sekelas ibu ini sudah agak sulit untuk belajar seperti itu. Itu kan tugasnya anak-anak muda kan begitu. Tidak perlulah ilmu-ilmu seperti itu. Yang jelas ibu itu hanya mencari satu ilmu yang bisa ibu amalkan setiap hari. Boleh jadi ibu, satu ilmu itu pula yang membuat ibu masuk surga. Kita tidak tahu dari semua banyaknya ilmu, rupanya satu ilmu yang ibu amalkan itu pula yang memudahkan ibu masuk surga. Contohnya, Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, ma'ruf. Kalau kita membaca hadis Nabi SAW, selalu di buntut hadis itu, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, hadis ini dikeluarkan Abi Dawud, Tirmidzi. Jadi salah satu pengeluar hadis itu namanya Abi Dawud As-Sijistani. Jadi Abi Dawud ini Bu, dia melakukan safar untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ketika dia hendak menyeberangi sebuah sungai, dia pun mencarter satu perahu untuk menyeberangkannya, seharga 1 dinar. 1 dinar besar Bu ya, karena kan 4 gram emas tuh, lebih ya.
Ketika sudah deal-dealan, akhirnya mulailah kemudian dia naik ke atas perahu, kemudian mulai berlayar. Ketika sampai di tengah sungai, tiba-tiba dia mendengar suara bersin. Dari kejauhan dia mendengar suara orang bersin. Kemudian dia mengatakan kepada pemilik kapal, bisa nggak kau antarkan aku ke tempat orang bersin itu? Kata pemilik perahu, ya nggak bisa lah. Perjanjian kita kan saya antar kamu dari sini ke sana. Kalau saya antar kamu ke tempat orang bersin makin jauh, nggak bisa, harus nambah ongkos katanya. Akhirnya ditambahlah 1 dinar lagi, asal kamu temukan aku dengan orang bersin itu. Ketika kemudian sudah oke, dikasih lagi 1 dinar. Kemudian perahunya di Bali mencari orang bersin tadi. Setelah ketemu, Abi Dawud kemudian bicara kepada orang bersin tadi, apakah engkau yang bersin tadi? Dia mengatakan ya. Apakah engkau mengucapkan alhamdulillah? Dia mengatakan ya. Kemudian Abi Dawud mengatakan yarhamukallah. Setelah itu kata Abi Dawud kepada yang punya perahu, ayo kita pergi lagi. Jadi bayar 1 dinar hanya mencari orang bersin untuk mendoakan yarhamukallah. Habis itu pergi. Sehingga satu hari Abi Dawud dan kawan-kawannya ini, kemudian ada yang bermimpi, salah satu kawan Abi Dawud ini, dalam mimpinya dia melihat Abi Dawud dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu hai Abi Dawud? Maka Abi Dawud mengatakan, ghafarali rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian dikatakan, atas amalan apa Allah mengampuni dosa-dosa? Kata Abi Dawud, karena aku menjawab bersinnya orang bersin dengan 1 dinar, dan Allah ganti 1 dinar itu dengan ampunan yang luas daripadanya. Ya, kan menjawab yarhamukallah ini kan bukan perkara sulit ya. Orang bersin kita berdoa yarhamukallah. Tapi lihat semangatnya Abi Dawud untuk mengamalkan 1 hadis tadi, karena dia mendengar masalahnya kan. Sementara hadis Rasul mengatakan, apabila saudaramu bersin fasyamithu, jawab dia kan, disuruh dijawab. Coba ibu amalkan apa yang dilakukan Abi Dawud ini. Bu ke pasar nih, lagi belanja, di pojok pasar ada orang bersin, mendekati aja, tadi bersin gitu. Apa jawab? Apa urusan Umi dengan saya? Malah dibilang gitu pula. Dan kalau memang iya saya bersin tadi, ngucap alhamdulillah enggak? Nah, itu kan tersinggung jadinya kan? Enggak katanya. Oh ya udah katanya. Enggak dijawab, enggak ada baca. Kan harus baca alhamdulillah baru kita jawab kan? Kalau tidak baca alhamdulillah kan enggak bisa dijawab. Dan kalau dia mengatakan dia saya ucap alhamdulillah, kemudian mengatakan yarhamikallah kemudian pergi, mungkin orang itu tertegun kan? Apalah ibu ini katanya kan? Dikira mau belanja, rupanya cuma itu saja kan? Lah ini kan contoh saja, umpamanya kan? Di bagaimana Abi Dawud itu hanya mengamalkan 1 amalan dalam 1 hadis yang ringan, tapi lihat bagaimana kemudian dia dimimpikan oleh kawan-kawannya bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Kan luar biasa. Terkadang 1 ilmu yang kita amalkan itu pula yang memudahkan kita masuk surga. Ataupun ada seorang ulama namanya As-Sibawi. Sibawi ini seorang ulama bahasa. Kalau kita belajar ilmu bahasa nahwu, itu selalu dalam ilmu nahwu bahasa Arab itu, perkataan Imam Sibawi itu selalu disertakan dalam hukum-hukum bahasa. Itu ulamanya bahasa lah, Sibawi itu. Lah kasusnya juga sama. Sibawi juga bermimpi, kemudian dalam mimpinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikatakan, apa yang Allah lakukan kepada Sibawi? Kemudian Sibawi mengatakan, ghafarali rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Dengan apa Allah mengampuni dosa-dosaku? Dia mengatakan, karena aku telah mengetahui ismul ma'rifah, isi ma'rifat dalam bahasa Arab itu, dan
seagung-agungnya ismul ma'rifah adalah alif lam yang menempel pada lafzul jalalah Allah. Hanya mempelajari nama Allah, ismul ma'rifah, alif lam dalam kalimat Allah itu pula yang menjadikan si bawe diampuni dosanya. Atau contoh yang sering dulu saya kisahkan kepada ibu-ibu tentang kisah seorang wanita, istri daripada Harun Ar-Rasyid, di mana ketika dia membuat mata-mata air yang luar biasa banyaknya, sehingga banyak jemaah haji yang kemudian disiapkan mata-mata air sehingga tidak ada lagi orang mati kehausan. Tiba-tiba kemudian istri Harun Ar-Rasyid atau namanya Zubaidah ini dimimpikan bahwa dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan, ya Zubaidah, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata Zubaidah, ghafara li rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosa. Maka dikatakan, abi ainin amiltiha, apa gara-gara mata air yang kau lakukan? Dia mengatakan bukan itu. Lalu atas dasar apa Allah mengampuni dosamu? Dia mengatakan, biraqataini fi jawfil laili uhafidu alaihima, karena aku senantiasa menjaga 2 rakaat salat yang aku dawamkan setiap malamnya. Lah ini contoh-contoh bagaimana satu ilmu ini kalau kita bisa amalkan walaupun nampaknya remeh, tapi itu pula yang menjadikan kemudian kita dibukakan pintu surga. Itulah makna sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Kalau satu ilmu dengan satu amalan saja bisa membukakan orang menuju surga, macam mana banyak ilmu dan banyak kita amalkan? Ya tentu akan lebih mudah lagi jalan kita menuju surga. Artinya pintu-pintu surga lebih lebar lagi, luas lagi. Lah itulah pentingnya kenapa seseorang itu penting hadir di majelis ilmu. Walaupun tidak sempat hadir di majelis ilmu karena kesibukan, apalagi ibu-ibu yang punya kewajiban rumah tangga. Sekarang Allah mudahkan, bisa lihat YouTube kan gitu, bisa baca makalah gitu. Jangan sampai kemudian kesibukan dunia itu melupakan kesibukan akhirat. Karena sekarang ini tidak seperti orang dulu. Kalau orang dulu mendengar pamannya sengaja di rumah membaca sambil masak, ibu kan dengar murotal. Kalau orang dulu itu ya masihlah ngikutin, karena tiap hari disetel lama-lama hafal. Kadang-kadang ngikutin karena mungkin sudah berapa ratus kali mungkin murotal itu disetel gitu ya, atau mungkin didengar dari radio, lama-lama hafal. Tapi sekarang tidak demikian kan itu. Walaupun seorang pamannya nyetel murotal, ya murotal, tangan kita sibuk dengan HP kita. Kadang-kadang habis murotalnya kita tidak sadar itu, karena pusing dengan dengan handphone kita, main TikTok lah, main apa kan. Ini mana satu sebenarnya perhatiannya, ke handphone ke murotal yang kita setel. Lah ini contoh-contoh ketika belum lagi perkara-perkara yang lainnya, belum lagi disibukkan dengan gibahnya, dengan namimahnya, dengan kumpul-kumpulnya dan begitu seterusnya, itu makin menjauhkan kita dari agama. Maka Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Saya akan kisahkan satu kisah. Dahulu Bu, ada ulama namanya Imam A'mash. A'mash ini disebut A'mash karena dulunya tidak buta dia. Di masa mudanya tidak buta, tapi karena banyak baca ya, sehingga ketika tua dia buta. Tapi bukan buta tidak melihat sama sekali, tidak, tetapi agak buram. Kalau a'ma itu memang buta betul. Kalau A'mash itu ya agak rabun-rabun lah. Dan kalau mengedipkan mata itu mengeluarkan air mata. Dan itu terkenal ulama dunia di zaman itu. Jadi dari mana-mana murid-muridnya itu datang ke masjidnya A'mash untuk belajar.
Cuman ada kebiasaan Imam A'mash ini. Dia kalau lagi mengajar, dia tidak suka ada satu muridnya yang berisik. Tidak suka. Jadi dia mau kalau dia sedang membacakan sebuah hadis, jangan ada satupun murid yang berisik. Kalau ada satu muridnya berisik, 1 bulan libur. Itu ketentuan kalau belajar sama A'mash. Makanya kalau ada murid baru, murid-murid lama itu ngasih briefing dulu. Awas ya kalau kamu ribut sampai A'mash sebulan nggak ngajar, habislah kamu katanya. Jadi pokoknya kalau ada murid baru itu pasti ditahan oleh murid-murid lamanya, dikasih tahu jangan ribut. Jadi satu hari adalah yang ribut itu. Akhirnya betul-betul A'mash tidak mau mengajar selama 1 bulan. Tiba-tiba kemudian datang murid baru. Dia dari negeri yang sangat jauh, bayangkan sudah meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan pekerjaannya, ingin duduk bersama A'mash 2 pekan saja, habis itu pulang. Ketika sampai ke daerah A'mash itu, ketika dia masuk ke masjid, tidak ada pengajian. Kalau sekarang kan enak, tinggal WA aja, ada pengajian nggak kan itu? Ada, datang, tak ada, libur, tak datang kan itu. Zaman dulu mana ada handphone kayak gitu, sehingga nggak tahu libur nggak liburnya, mana tahu orang itu. Ya terpaksa lah datanglah dari jauh-jauh. Ketika masuk ke masjid tidak ada orang ngaji. Jadi diberitahulah sama murid seniornya A'mash bahwa telah terjadi case, ada orang yang ribut. Akhirnya A'mash tak mau ngajar selama sebulan katanya kan. Dan itu aturan A'mash memang seperti itu. Jadi orang ini marah-marah mengatakan, loh, apa salah saya katanya? Saya kan nggak hadir di majelis itu dan saya tidak buat ribut dan saya baru datang. Emang salah apa saya? Kenapa saya dimasuk-masukkan sehingga saya tidak bisa belajar? Itu kan salah kalian katanya kan. Iya betul, salah kami. Tapi A'mash nggak mau ngajar sampai 1 bulan. Akhirnya dia pun tidur di masjid. Karena sudah malam, dia nunggu subuh karena A'mash pasti sholat subuh. Ketika kemudian A'mash sholat subuh betul, didatangilah oleh murid baru ini, nggak tahu menau. Dia mengatakan, ya Syekh, bacakan kepadaku beberapa riwayat, aku akan tulis. A'mash mengatakan tidak bisa, karena aku sudah berjanji aku tidak akan mengajar 1 bulan. Kemudian orang ini mengatakan, apa alasannya? A'mash mengatakan, ya karena aturanku kalau orang ribut di kelas saya tidak akan mengajar 1 bulan. Orang ini marah sama A'mash dan mengatakan, ya imam, itu bukan urusan saya. Saya ini orang baru datang dari jauh kan gitu. Saya ingin mendengarkan hadis dari kamu. Saya nggak masuk-masuk urusan mereka yang ribut. Pokoknya saya ingin mendapatkan hadis Nabi. Tolong bacakan, saya catat katanya. Kata A'mash, saya nggak mau. Saya sudah janji tidak akan mengajar 1 bulan. Akhirnya pusinglah dia. Dia mikir nih gimana cara dapat ilmu. Kemudian dia terpikir, dia kong kali kong dengan kawan ya, untuk menjebak A'mash. Bagaimana caranya? Jadi ketika sholat maghrib, A'mash ini buta kan itu, memang tidak jauh rumah ke masjidnya itu. Tiba-tiba kemudian setelah sholat maghrib, murid baru ini mengatakan kepada A'mash, ya imam, kalau kamu mau saya antar kamu pulang, karena ini sudah malam, kau buta ya, biar cepat katanya. Kata A'mash, ya senang saja karena itu disangka muridnya gitu. Rupanya tidak diantar ke rumahnya, tapi diantar ke padang pasir. Coba pakai kurang ajar nih murid ini ya. Setelah sampai di padang pasir, A'mash ini sudah curiga ya, walaupun dia buta kan punya insting gitu ya, karena kan hari-hari kok lain beda ini, kok jauh nggak sampai rumah ini. Jadi A'mash berhenti, kau mau bawa kemana aku katanya kan. Kata murid baru ini mengatakan, kamu sudah tahu wahai imam, sekarang kau di tengah padang pasir ya, kalau engkau tidak memberikan 100 hadis kepadaku, ku tinggalkan biar hewan buas memakanmu. Cari ilmu sampai kayak gini tuh. Akhirnya Imam A'mash mengatakan, ittaqillah, bertakwalah wahai fulan. Kenapa kau harus seperti ini? Dia mengatakan, ya salah saya apa? Saya dari negeri jauh meninggalkan keluarga, tanah. Aku minta hadis kau tak kasih. Nah sekarang terserah,
mau kau kasih 100 hadis atau ku tinggalkan kau di tengah padang pasir, katanya. Tinggal milih saja. Oh baik, kalau gitu saya bacakan. Akhirnya dia langsung keluarkan bukunya, dicatat haddatsana fulan qala haddatsana fulan sampai 50 hadis. Kata Amas, ya fulan, aku sudah berikan. Oh tidak bisa, saya minta 100. Kalau 100 saya antar pulang. Kalau tidak 100 kok terserah. Nanti banyak binatang buas di sekitar sini. Terpaksalah Amas menyelesaikan sampai 100 hadis. Setelah dicatat, senangnya dia. Kenapa senang coba? Karena kalau meriwayatkan hadis langsung dari orangnya, ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan mengambil hadis di majelis taklim. Karena bahasanya beda. Kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kita berada di majelis, saya kayak ibu-ibu ini kan hadir di majelis taklim, dengar pengajian dari saya. Itu kalau ibu meriwayatkan dari saya bukan haddatsani tapi haddatsana. Telah menceritakan kepada kami. Karena kan rame-rame kan? Ya. Tapi kalau ibu datang sendiri ke saya berdua ngomong, itu menceritakan hadis dari saya bukan haddatsana tapi haddatsani. Telah menceritakan kepadaku, bukan kepada kami. Tinggi derajatnya lagi kan, makanya dia senang dia dapat 100 hadis. Akhirnya diantar pulang. Di tengah jalan dia ketemu kawannya, memang sudah kongkali-kong dengan kawannya. Ambil ini catatan, ya, aku tidak bawa apa-apa, katanya. Kamu sembunyikan, katanya. Setelah kemudian dibawa pulang sampai di rumahnya. Ketika kemudian murid baru ini hendak pergi, langsung dipegang bajunya sama Mas. Tunggu dulu, digini, tunggu dulu, katanya. Mana catatan itu? Mana catatan yang tadi? Sambil teriak maling, 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 katanya. Ya orang-orang datanglah, ini Imam Ahmas kan itu. Siapa yang maling rumahnya Imam Ahmas? Rupanya ada anak muda sedang dipegang oleh Imam Ahmas. Ini malingnya, katanya. Ditangkaplah anak muda ini. Kemudian diinterogasi, kau maling apa, katanya. Enggak, aku enggak maling apa-apa. Kemudian ditanyakan kepada Ahmas, apa yang dicuri dia? Dia mencuri catatanku, katanya. Ambil catatannya, katanya. Catatannya kan sudah dikasih kawannya. Digeledah nggak ada apa-apa. Ya. Apa kata kawannya? Ya Imam, aku tak punya catatan, katanya. Aku sudah kasihkan ke kawanku, nggak ada catatanku, katanya. Imam Ahmad yang berpikir tersedak, dia ngomong begini, wahai fulan, sebaiknya kalau kau temukan catatanmu yang tadi, hapus semuanya. Kenapa dihapus? Karena yang aku riwayatkan 100 hadis itu semua hadis lemah, percuma, katanya. Semua hadis lemah, katanya. Hapus semuanya, hapus, katanya. Tapi anak muda ini juga cerdas. Ya, dia mengatakan, ya Imam, engkau jauh lebih takwa daripada kami. Engkau lebih beriman, lebih berilmu. Takkan kau berdusta atas nama Nabi, katanya. Pasti semua riwayatmu sahih, katanya. Kalau kau mengatakan lemah, tidak mungkin kau meriwayatkan hadis lemah. Engkau yang bertakwa kepada Allah, tidak mungkinlah meriwayatkan hadis lemah, katanya. Akhirnya dia terdiam. Kemudian Amas baru mengatakan sambil melepaskan bajunya, ya memang semuanya sahih, katanya. Semuanya sahih, katanya. Kemudian, adapun aku ini memegang bajumu, katanya, karena aku ingin menghilangkan dongkol di hati. Kau sesatkan aku di padang pasir, sepaling gantinya aku tarik bajumu, katanya. Jadi hanya itu saja, katanya. Akhirnya dilepas. Lihat bagaimana ulama dulu sampai seperti itu mencari ilmu, gitu. Sampai meninggalkan tanah kelahirannya, sampai terkadang seperti ini. Jadi itu persis seperti ada seorang penulis musnad, saya lupa namanya. Pokoknya itu kalau bicara tentang musnad, kumpulan hadis, itu terbanyak satu dunia dibandingkan ulama-ulama yang lain. Itu murid daripada Imam Ahmad. Jadi orang ini jauh dari berasal dari negara yang melewati beberapa negara. Berasal dari Cordova. Cordova itu sana ya, dari Cordova lah. Itu melewati beberapa negara sampai ke Basra, ke daerah Imam Ahmad, ke Baghdad. Qadarullah Imam Ahmad waktu itu sedang ditahan rumahan di zaman Khalifah Mu'tasim.
Sementara kemudian murid ini jauh-jauh dari Cordova itu sampai ke Baghdad ini harus melewati berbulan-bulan bahkan tahunan di zaman itu, karena tidak ada kendaraan yang layak kan itu. Rata-rata ya kapalnya pakai kapal kayu, nanti lebih banyak jalan kakinya, ataupun nanti paling tinggi naik unta, melewati macam-macam gurun pasir, hanya ingin belajar kepada Imam Ahmad. Sampai di Baghdad, Imam Ahmad di penjara. Apa tidak menyesal coba dia? Sudah berbulan-bulan datang dari Cordova ke Baghdad, ingin belajar kepada Imam Ahmad, sunyi, tidak ada masjid yang di situ ada darasnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena pemerintah melarang, tidak boleh Imam Ahmad itu mengajar, karena dia sedang di penjara. Dan dalam penjara Imam Ahmad, walaupun penjara rumahan, dilarang, tidak boleh mengajar dan tidak boleh belajar. Layaknya orang awam aktivitasnya. Kalau ketahuan maka akan diperberat hukuman. Jadi akhirnya kemudian dia merasa kecewa nih. Orang ini merasa kecewa karena Imam Ahmad berada di penjara rumah, tapi dia tidak kehabisan ide. Akhirnya dia coba penampilannya berubah, karena tahu Imam Ahmad itu kan orangnya dermawan. Jadi dia pura-pura menjadi gembel. Jadi pakaian talabul ilminya dilepas gitu ya, dipakainya pakaian gembel. Tahulah gembel itu, dikasih mehong-mehong atau apa ya biar nampak orang gembel. Sambil kemudian mendatangi rumahnya Imam Ahmad, mengetuk pintunya sambil pura-pura mengemis. Setelah dibukakan barulah dibisikin tuh ya, Imam Ahmad itu dengan mengatakan, saya ini bukan gembel, katanya. Saya ini talabul ilmi, sengaja supaya dibukakan pintumu untuk tolong setiap aku datang kemari bacakan satu hadis kepadaku. Imam tidak mau ya, karena memang takut ketahuan nanti masalah bukan hanya dirinya tapi orang lain pun kena masalah jadinya kan. Jadi dia menjaga orang lain, tapi karena dia mendesak setiap datang selalu minta hadis, akhirnya dibacakanlah. Setiap datang jadi gembel dikasih satu hadis, besoknya udah jadi gembel lagi di satu-satu, sampai berhasil mengumpulkan 300 hadis. Berarti kan 300 jadi gembel tuh. Datang dagang kan 300, dikumpulkan 300 hadis. Lah setelah kemudian mendapatkan 300 hadis dan dicatat, barulah kemudian Khalifah Mu'tasim ini yang menjarakan Imam Ahmad. Ketika itu kan ada penyerbuan besar-besaran kepada negara Amuria, dan dia tidak mau ada beban di negaranya, maka semua ulama dikeluarkan dari penjara, termasuk Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara karena fokus menyerang Amuria ya. Setelah Imam Ahmad keluar, itu pun sudah sakit-sakitan, bahkan bahunya patah karena dicambuk. Imam Ahmad udah tua pun, jadi dia hidup di penjara yang lama. Imam Ahmad rupanya dia mencari pengemis itu. Setelah ketemu, dijadikanlah murid andalan dia. Sejak itulah maka muridnya Imam Ahmad yang satu dari Cordova ini, dia mencatat hadis terus sampai mampu mengumpulkan hadis, sampai membuat musnad terbesar satu dunia. Walaupun sebagian kitabnya sudah hilang gitu ya. Tapi menunjukkan bagaimana orang ini jauh-jauh dari Maroko ke Baghdad hanya untuk belajar hadis kepada Imam Ahmad, karena zaman itu memang jarangnya para ulama gitu ya. Dan kebiasaan rihlah, memang rihlah itu sebuah sunnah. Kalau ingin belajar rihlah. Makanya ibu kalau punya anak didik gitu, rihlahkanlah ke Saudi, ke Mesir, ke Yaman, ke mana ya. Karena biasanya kalau belajar keluar daerah atau ke Jawa itu biasanya biasanya dibandingkan disekolahkan di Batam. Kalau bagi orang yang tidak punya biaya gitu ya bolehlah untuk di Batam, orang Batam gitu. Tapi kalau punya biaya jauh kan aja anak-anak itu mondok kan. Itu bagian daripada berkahnya pengetahuan. Dengan cara dirihlahkan supaya anak-anak itu makin jauh biasanya makin sukses gitu. Apalagi sampai ke luar negeri. Karena itu kebiasaan para ulama. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i itu dari kecil menjadi Imam Syafi'i. Ibunya mendidik sehingga menjadi Imam Ahmad. Jadi semua jerih payah daripada orang tuanya.
Lah saking semangatnya ibunya Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i ketika usia murid tuh, Yang ingin saya ceritakan, Imam Syafi'i ketika usia 7 tahun, karena dia miskin, dia tidak punya buku, dia nggak punya pulpen, dia hadir saja mengikuti orang-orang dewasa di majelisnya Imam Malik. Namanya anak-anak usia 7 tahun, Bu, ya masih suka main-main lah, wajar kan itu, anak-anak kecil kan. Ya, tapi jadi Imam Syafi'i kalau Imam Malik membacakan sebuah hadis, maka di tangan Imam Syafi'i itu ada permainan, ya macam karet atau apa gitu ya. Itu sambil pura-pura mencatat di tangannya, padahal nggak ada catatan, cuma dia pura-pura gini aja, pura-pura nyata. Kalau yang lain kan pulpen dengan buku tuh, Imam Syafi'i tidak, ngoret-ngoret pakai mainan. Sehari dibiarkan oleh Imam Malik, 2 hari dibiarkan, 3 hari Imam Malik kemudian memanggil Imam Syafi'i, sebaiknya kau angkat kaki dari sini, jangan belajar di sini, kamu main-main aja di sini, katanya. Kata Imam Syafi'i yang masih kecil, polos, dia 7 tahun, tidak, saya belajar seperti yang lainnya, katanya. Kata Imam Malik, mana bukti belajarmu? Kau tidak ada catatan. Namanya anak-anak, dia memberi tangannya, nih katanya catatannya, padahal nggak ada isinya. Ini katanya catatannya, katanya. Makinlah sparring ini Imam Malik, makin marah lah kan begitu. Mana ada catatan di tangan? Tapi setelah Imam Syafi'i mengatakan, ya Imam, aku mencatat di tanganku sejak aku 3 hari di sini. Kalau engkau mau wahai Imam, aku bisa mengulangi pelajaran mulai dari 3 hari yang lalu sampai hari ini, katanya. Penasaran Imam Malik, kalau begitu silakan. Mulailah Imam Syafi'i dengan kekuatan hafalannya, dia bisa menghafal hadis yang diajarkan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itulah yang membuat takjub Imam Malik. Kok bisa anak itu menyimpan hafalan kayak punya harddisk kepalanya? Disitulah kemudian Imam Malik mengangkat Imam Syafi'i menjadi murid terhebat dia, karena hafalannya yang kuat. Sampai-sampai kalau ulama sejarah itu menceritakan biografi Imam Syafi'i, saking kuatnya hafal Imam Syafi'i ini. Satu hari Imam Syafi'i ini belanja ke salah satu dukan, ke salah satu warung kelontong lah bahasa kita ini, untuk membeli sesuatu. Rupanya di warung itu ada 2 pembeli menggunakan bahasa asing, sedang bertengkar. Pokoknya saya ini orang Jawa, orang Sunda lah saya ini kan. Pergi ke warung, ada orang Padang bertengkar pakai bahasa Padang. Saya kan nggak paham kan itu, bahasa apa dia ngomong, apa itu bahasa planet kan itu, karena saya nggak paham bahasa itu. Lah seperti itu Imam Syafi'i mendengar ada orang asing bertengkar dengan bahasa asing, tapi Imam Syafi'i sambil belanja mendengarkan sampai selesai itu pertengkaran. Sampai pertengkaran itu sampailah ke mahkamah pengadilan. Kemudian sang hakim mengatakan kepada salah satunya, ada nggak saksi di antara kalian? Kata yang satunya, ada orang namanya Syafi'i, katanya. Datangkah Syafi'i kemari, gitu. Didatangkan Imam Syafi'i ke situ di persidangan itu. Kemudian hakim bertanya, apa yang kau ketahui tentang dialog dari keduanya? Kata Imam Syafi'i, aku tidak tahu, aku nggak kenal bahasanya, satu pun aku nggak paham. Tapi Pak Hakim, kalau kau mau, aku bisa ulangi bahasa itu walaupun aku tak paham, katanya. Akhirnya diulangi, padahal nggak pernah dengar bahasa, baru sekali itu dia dengar, dia bisa mengulang, orang ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, orang ngomong ini, dengan bahasa asing, padahal dia juga nggak paham tuh bahasanya. Disitulah kenapa kemudian para ulama menjuluki Imam Syafi'i anak ajaib. Dia bisa menghafal itu, ini boleh dikata ya tanda kuasa Allah lah, tidak semua orang seperti itu kan. Tapi disitulah keajaibannya Imam Syafi'i. Saking kuatnya hafalannya luar biasa. Jadi semua itu sudah kerekam di kepalanya. Jadi kalau dia membacakan hadis yang diajarkan ke Imam Malik itu sudah di luar kepala gitu ya. Sama dengan ibu juga di luar kepala, tapi tak masuk. Kalau Imam Syafi'i di luar kepala ya memang mengalir gitu dari kepalanya. Nah ini contoh saja bagaimana ulama dulu itu ihtimam dengan ilmu luar biasa. Ya. Atau kisah yang lain lah, contohnya kisahnya Abi Yusuf. Abi Yusuf ini anak seorang penjual di pasar. Abu Yusuf namanya, itu murid kebanggaannya Abu Hanifah.
Jadi usia 6-7 tahun Abu Yusuf itu bantu ibunya ya di pasar. Kadang-kadang suruh bawa apa, gendong apa, nguli apa gitu kan. Ya memang miskin sekali. Tetapi setiap dia selesai ada waktu sholat, dia selalu rajin sholat, datang ke masjid. Lah kemudian di masjidnya itu kebetulan memang itu masjidnya Abu Hanifah yang setiap hari ada dars di situ, ada pelajaran di situ. Entah apa Abu Yusuf usia 6-7 tahun ini tiba-tiba suka dengan ilmu. Jadi kalau ada orang belajar, dia kadang-kadang duduk di teras masjid dengerin saja. Dan itu dilihat dan dipantau oleh Abu Hanifah. Nampaknya anak ini suka ilmu. Tapi kalau kelamaan dengerin, datang ibunya, dimakinya anaknya, diseretnya ke pasar, suruh kerja. Jadi satu hari Abu Hanifah ini dia melihat anak ini cinta dengan ilmu, tapi di satu sisi dia harus membantu ibunya. Jadi akhirnya kemudian Abu Hanifah mengizinkan anak itu untuk masuk. Jangan duduk di teras, masuk nak, masuk. Masuklah dia duduk di situ. Akhirnya kelamaan ibunya teriak-teriak di luar masjid. Akhirnya Abu Hanifah menemui ibunya. Apa kata ibunya? Jangan kau rusak anakku, katanya. Gara-gara kau rusak anakku, dia tidak mau kerja lagi, katanya. Kata Muni dijelaskan, biarkanlah anakmu ini belajar kepada saya. Abu Hanifah ini seorang ulama cerdas, makanya disebut ashabur ra'i. Di antara 4 mazhab itu yang paling cerdas akalnya itu Abu Hanifah. Dia punya firasat yang luar biasa. Kan ada orang-orang itu yang diberikan ilham oleh Allah mampu berfirasat. Lah salah satunya Abu Hanifah ini. Dia mengatakan kepada ibu Abu Yusuf ini, dia mengatakan, biarkan anakmu duduk di majelis. Aku jamin satu hari, kata Abu Hanifah, aku jamin satu hari anakmu akan memakan falujah. Falujah itu makanan khusus hanya dimakan oleh raja saja. Ya ibunya ngakak-ngakak sebel tuh gimana? Ada orang miskin makan falujah katanya kan itu. Itu makanan raja. Menteri pun tak makan itu. Itu khusus raja itu. Abu Hanifah ngomong begitu. Biarkan anakmu belajar sama saya. Nanti satu hari anakmu akan makan falujah. Itu makanan raja katanya. Sambil ngekek ibunya sambil menghina Abu Hanifah. Dia mengatakan, kau mimpi saja. Mana anakku katanya. Akhirnya kata Abu Hanifah mengatakan gini saja, Bu. Ibu satu hari dapat berapa sih penghasilan itu? Ya sekian dirham. Kata Abu Hanifah, bagaimana kalau seandainya setiap hari aku berikan sekian dirham, tapi anakmu biarkan belajar di sini. Itu enak kalau punya guru kayak gitu. Ya. Akhirnya setujulah kan gitu. Dia nggak kerja dapat dirham tiap hari. Ya. Akhirnya tak sadar Abu Hanifah ini mendidik Abu Yusuf tuh sampai mewarisi semua ilmu pengetahuannya, bahkan ada yang mengatakan lebih cerdas daripada Abu Hanifah. Abu Yusuf ini sampai satu hari setelah dia dewasa dan murid kebanggaan Abu Hanifah, Khalifah Harun ar-Rasyid meminta kepada Abu Hanifah untuk dicarikan seorang ulama yang akan menjadi hakim besar kerajaan, menjadi qadhi. Kalau di Indonesia ya hakim agung. Ya. Kata Abu Hanifah, aku tidak melihat dari murid-muridku yang lebih cerdas dan mampu berhukum dengan keadilan melebihi Abi Yusuf. Bawalah Abi Yusuf, jadikan dia qadhi di kerajaan, kata Abu Hanifah. Maka Abu Yusuf pun kemudian dibawa oleh Harun ar-Rasyid menjadi qadhi kerajaan. Karena Harun ar-Rasyid itu kan sangat memuliakan ulama masalahnya. Jadi ketika dia hendak mengenalkan hakim agungnya dalam rapat besar kerajaan, Harun ar-Rasyid meminta bahwa Abu Yusuf harus duduk di samping saya, karena itu ulama yang akan memegang hukum di kerajaan itu. Ketika kemudian sudah kumpul dalam sebuah ruangan, disitulah datanglah makanan-makanan itu. Rupanya ada falujah di sini, makanan yang khusus untuk Raja Harun ar-Rasyid. Lah karena Harun ar-Rasyid ini memuliakan para ulama, dia ingin makanan itu dimakan oleh Abu Yusuf.
Kemudian ditaruhlah makanan itu. Kata Harun ar-Rasyid, makanlah wahai Aba Yusuf. Ketika Abu Yusuf melihat makanan itu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dia. Tidak makan, ketawa saja. Jadi Harun ar-Rasyid disangkanya ngejek kan itu. Kenapa kau kasih makan enak? Kenapa kau ketawa katanya? Kata Abu Yusuf, subhanallah, memang firasat Abu Hanifah itu luar biasa kan. Dulu waktu kecil, Abu Hanifah ngomong sama ibuku, biarkan anak mau ngaji sama saya. Nanti kalau dia sudah besar, sudah dewasa, ku jamin dia makan makanan raja katanya. Ha, ini makanannya katanya. Ha, inilah makanannya katanya. Lihat bagaimana ilmu itu akan mengangkat derajat siapapun, tidak di dunia, di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan di antara kalian. Itulah yang disebut dengan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum, wa fi riwayatin ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Bahwa kemuliaan orang alim itu jauh lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Seperti kemuliaan aku dan orang yang paling rendah di antara kalian, dalam riwayat seperti bulan purnama di antara bintang-bintang yang berserakan. Bulan walaupun satu bisa menerangi bumi. Bintang walaupun miliaran cahayanya tidak sampai ke bumi. Itulah keutamaan orang alim. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW lebih banyak mengarahkan untuk menuntut ilmu dibandingkan mengajarkan ibadah. Kita lihat di hadis-hadis Nabi yang banyak itu, Rasul itu lebih banyak mengarahkan manusia untuk menuntut ilmu dibandingkan mengajarkan ibadah. Ya, karena menuntut ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan ahli ibadah. Jadi kalau seandainya ada dua pilihan, ibu hadir di majelis taklim, ya, dengan ibu kemudian berpikir ibu sedang berpuasa, puasa Kamis membanyakan, rupanya Kamis pula pengajian itu jauh pula. Ini kalau saya datang ke pengajian bisa batal nih. Ya, tapi kalau saya tetap puasa di rumah, saya tak ada hadir pula di majelis taklim. Kalau orang cerdas batalkan puasanya, hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena keutamaan ilmu lebih dibandingkan keutamaan ibadah. Ibu hadir di majelis taklim itu lebih mulia dibandingkan mempertahankan puasa. Kecuali kalau ibu bisa dua-duanya, pertahankannya lebih baik kan. Ini kan kalau harus milih ceritanya, harus milih mana yang lebih diutamakan. Menuntut ilmu dibandingkan beribadah sunnah. Lain kalau wajib beda ya. Ini kan kita bicara ibadah sunnah. Makanya dahulu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala itu selalu menceritakan kepada anak-anaknya tentang biografi gurunya Imam Syafi'i. Setiap hari Imam Ahmad itu selalu memuji-muji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam yang mulia, imam yang cerdas, ahli ibadah, orangnya zuhud, orangnya wara. Sehingga karena setiap hari, apalagi Imam selama 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i dalam sujudnya, jadi anak-anaknya itu penasaran, siapa si Syafi'i itu? Kok abinya menceritakan yang luar biasa kepada mereka tentang Syafi'i ini, siapa sebenarnya? Jadi selama 40 tahun anaknya itu menanti-nanti sosok Imam Syafi'i yang didoakan oleh bapaknya. Sampai satu hari, qadarullah memang Imam Syafi'i ada keperluan ke Baghdad, sehingga dia terpikir untuk mampir di rumah muridnya Imam Ahmad. Akhirnya kemudian dia pun datang ke rumah Imam Ahmad. Oh, dengan senanglah Imam Ahmad menyambut gurunya karena sudah 40 tahun tak ketemu. Sementara anak-anaknya pula memang dari dulu pengen ketemu sosok guru daripada abinya yang selalu dipuja-puja di hadapan mereka. Akhirnya kemudian ini kesempatan emas bagi anak-anaknya Imam Ahmad, terutama anak putrinya, ingin melihat akhlaknya Imam Syafi'i. Seperti apa akhlaknya, seperti apa ibadahnya, seperti apa pengetahuannya. Karena asik dia saja yang dipuji oleh ayahnya. Jadi dia pengenlah kalau umpamanya dia sholat malam itu sholatnya berapa rakaat, apa yang dibaca, doa apa yang dibaca, bagaimana caranya. Pokoknya dia ingin belajar. Mumpung Imam Syafi'i ada di rumah gitu ceritanya.
Karena bapaknya selalu memuja-muja Imam Syafi'i. Satu malam, jadi Imam Syafi'i ini, Imam Ahmad biasa, karena di zaman itu susah air, maka di tempat tidur Imam Syafi'i itu disediakan bejana atau ember lah bahasa kitanya, disediakan air. Takut-takut kalau Imam Syafi'i tengah malam mau sholat malam, tidak susah ambil wudhu, sudah disediakan airnya di sini. Jadi putrinya, salah satu putri Imam Ahmad ini ngendap-ngendap malam-malam, ngintip bahasa kitanya. Kira-kira Imam Syafi'i ini sholat malam berapa rakaat, lamanya berapa, suratnya apa yang dibaca, doanya apa yang dibaca, macam mana caranya, pokoknya diperhatikan. Tapi kecewa berat sampai pagi Imam Syafi'i ini kok baring aja, ya. Tempat airnya pun tak berkurang, ya. Tidak pun dilihat sholat, asih baring saja. Sementara dia sudah melek memperhatikan Imam Syafi'i, kok tidur terus kan itu. Apa benar dia Syafi'i atau Syafi'ian ini kan? Jadi dia penasaran ini, betulkah ini Imam Syafi'i yang diceritakan Abi ataukah bukan ini? Jadi keesokan harinya putrinya ini datang kepada abinya Imam Ahmad dan bertanya, "Wahai Abi, sebenarnya saya itu ingin melihat ibadahnya Imam Syafi'i. Tapi semalam aku tak lihat dia, karena di zaman dulu, Bu, sholat malam itu kayak sholat wajib. Kalau orang dulu, ya, apalagi para ulama, itu tidak bisa bedakan mana wajib mana sunnah. Mereka laksanakan terus. Kalau zaman dulu, karena mereka tahu nilai sebuah ibadah walaupun sunnah. Jadi melaksanakan sholat malam itu kayak wajib, gitu. Sehingga kalau seandainya tidak melaksanakan sholat wajib itu, sholat malam itu aib rasanya. Kok kayak gitu loh. Kalau kita kan biasa saja kan gitu. Tapi bagi orang dulu kalau nggak sholat malam itu aib bagi mereka. Makanya putrinya Muhammad cerita sama bapaknya, kok gitu katanya. Lalu apa yang kau lihat? Aku tidak pernah melihat dia sholat malam, ya. Dan airnya pun tak berkurang katanya. Berarti dia tidak wudhu, berarti tidak sholat malam kan itu. Jadi cobalah Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i keluhan putrinya. Lah di sini Imam Syafi'i mendapatkan jawaban. Imam Ahmad mendapatkan jawaban dari Imam Syafi'i dan mengatakan, "Ya Ahmad," kata Syafi'i, "sesungguhnya semalam ketika aku hendak mau beranjak qiyamul lail, maksudnya tahajud, kok terlintas dalam otakku sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Abu Umair." Abu Umair itu anak kecil, saudara daripada Anas bin Malik, usianya masih 7 tahun. Dia punya peliharaan burung kayak burung pipit atau burung merpati, pokoknya punya peliharaan burung lah. Karena anak kecil tak pandai merawat, entah kecekik entah keinjak, matilah burung tuh, ya. Jadi nangislah anak ini. Begitulah anak-anak kan, anak-anak itu lebih nangis kehilangan mainannya dibandingkan kehilangan ibunya kan. Anak-anak itu kalau mainannya hilang, wah itu nangisnya luar biasa. Jadi akhirnya Anas bin Malik ini kesian dengan adiknya. Anas bin Malik usianya 10 tahun. Dia datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa adiknya sangat sedih karena burung peliharaannya mati. Maka Rasul pun kemudian datang bertakziah kepada Abu Umair dan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Habis baterainya. Wahai Aba Umair, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Aba Umair ini, padahal masih kecil tapi dipanggil Abu. Biasanya kalau panggil Abu itu kalau punya anak kan itu ya. Tapi Abu Umair itu bukan bapaknya si Umar, tidak, itu satu nama. Ya, namanya Abu Umair gitu ya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apalah yang dilakukan Nughair? Nughair itu nama burungnya si Umair. Ya. Kata Abu Umair, mata ya Rasul, meninggal wahai Rasul. Kemudian dia menangis. Ya, namanya anak-anak kan itu ya. Kata Imam Syafi'i, aku mencoba dalam satu malam mengeluarkan faedah hadis ini kata. Dan aku berhasil mengeluarkan 100 faedah dari hadis ini kata. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Ahmad, lebih baik mana? Aku mampu mengeluarkan 100 faedah dari satu hadis ini,
ataukah aku habiskan untuk qiyamul lail? Kata Imam Ahmad, ya lebih baik engkau mengeluarkan 100 faedah. Kalau begitu berikanlah faedah-faedah itu kepada. Kemudian Imam Syafi'i menyebut satu-satu. Ya, diantaranya bolehnya seseorang itu memelihara binatang asal diberikan hak, kan itu ya. Kemudian yang kedua, bolehnya seorang itu bermain dengan anak-anak dan itu tidak menghilangkan muruah kita. Bukan berarti kalau kita orang dewasa main sama anak-anak jatuh kehormatan kita. Enggak, justru itu bentuk tawadhu, main-main sama anak-anak. Ya. Kemudian bolehnya memberi nama kepada binatang yang kita rawat. Umpamanya ibu punya kucing, ibu kasih nama Bejo umpamanya kan. Ya enggak apa-apa. Ya. Kenapa kan namanya Bejo? Ya biar Bejo saja. Umpamanya kan itu. Boleh memberi nama. Atau bolehnya ibu memberi kunyah kepada anak-anak walaupun masih anak-anak dengan sebutan Abu. Seperti Abu Umar, di sini kan anak-anak tuh, masih umur 7 tahun, tapi sebutan Abu Umar. Dan terus 1, 2 sampai 100. Itulah yang membuat takjub Imam Ahmad. Luar biasa kan itu ya. Sekelas Imam Syafi'i dalam satu malam bisa mengeluarkan 100 faedah dari hadis yang sangat singkat yang ceritanya tentang burung saja. Ya, ini menunjukkan apa? Bagaimana keutamaan orang alim itu lebih baik dibandingkan ahli ibadah. Karena Imam Syafi'i lebih mengutamakan merenungkan sebuah hadis dibandingkan menghabiskan dengan sholat malam, gitu maksudnya. Jadi kalau seandainya pamannya ibu malam tahajud sudah bosan 2 rakaat ngantuk kan itu, dengar YouTube aja lah pengajian itu. Tapi jangan kemudian YouTube yang dengar ibu. Ibu tidur ini YouTube-nya dengar ibu. Ya, sampai habis lobet. Ya. Jadi ini diantara bagaimana kemudian ilmu itu mengangkat derajat para penuntutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan keutamaan ilmu dan para penuntutnya ya banyak sekali. Ya, ini diantara pentingnya kita dengan ilmu, bahwa ilmu itu bisa menuju jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari kisah yang Ustaz jabarkan tentang Imam Syafi'i yang bertemu dengan Imam Ahmad tadi ya Ustaz, dari satu hadis bisa mengambil banyak faedah. Terus apakah kita ya Ustaz dari satu kejadian yang terjadi pada diri kita kah, atau Allah menguji pada saudara kita, atau apapun bentuknya ujian yang dari Allah, apakah kita mengambil ibrah dari kejadian itu? Terkadang banyak yang kita dapatkan. Apakah itu juga dikatakan mengambil manfaat atau faedah ibrah yang kita ambil dari kejadian itu? Dan apakah itu bisa dijadikan satu rujukan atau pelajaran buat diri kita sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi Ustaz? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jadi terkait Imam Syafi'i yang kemudian merenungkan sebuah kalamullah atau hadis-hadis Rasul, kemudian berhasil mengeluarkan 100 faedah, padahal tidak semua orang mampu mengeluarkan faedah-faedah dari hadis kecuali memang dia membidangi semua ilmu dalam ilmu agama. Dia harus kuat bahasanya, kuat fikihnya, kuat usulnya, kuat Qur'annya, kuat tafsirnya kan itu ya. Kalau tidak kuat semuanya, sulit kita ini memahami sebuah hadis dan dikeluarkan faedah-faedah. Makanya dengan gampangnya orang-orang yang dulu, para ulama itu menyebutkan faedah-faedah dari hadis karena memang kekuatan ilmunya sudah tingkat ijtihad, seorang mujtahid mereka. Kalau kita kan siapa, kita hanya menukilkan saja. Kita belum setara dengan mereka dan belum ada apa-apanya ya.
Tetapi kemudian apa yang tadi katakan soal sebuah peristiwa dan kejadian kemudian diambil ibrah dan pelajaran, ya memang sudah harus seperti itu. Tanpa berhujah dengan Imam Syafi'i saja, memang sebuah kejadian dan peristiwa itu pasti ada pelajaran yang dipetik di situ. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Karena seorang muslim jangan sampai masuk lubang 2 kali. Seorang muslim itu tidak layak masuk lubang 2 kali. Kalau sudah masuk lubang 1 kali, jangan masuk lubang di situ lagi. Berarti dia tidak mengambil ibrah di situ. Tidak cerdas dia berarti. Kok bisa sudah masuk lubang masuk lagi? Berarti kan dia ngambil ibrah di situ. Maka Rasul mengatakan tidak boleh seorang muslim masuk lubang 2 kali. Cukup 1 kali saja. Maka dalam setiap musibah, setiap peristiwa, setiap kejadian, baik yang ada pada orang atau pada kita, ada ibrah. Dan ingat bahwa madrasah yang paling hebat dalam kehidupan kita itu adalah madrasah kehidupan di sekeliling kita. Itu free, tidak bayar. Kalau kita masuk jamiah itu, masuk universitas, berapa ratus juta kita harus mengeluarkan biaya. Berapa ratus juta kita harus mengeluarkan uang semester dan begitu seterusnya, belum lagi nanti kelulusannya. Tapi madrasah yang paling jelas gitu ya pelajarannya yang bisa kita petik adalah madrasah kehidupan di sekitar kita. Coba lihat sekitar kita itu. Ya. Mungkin ada di sekitar kita itu ada dulunya orang kaya raya tiba-tiba bangkrut. Pertanyaan, kenapa dia bangkrut? Atau ada mungkin di sekitar kita itu orangnya sehat, suka olahraga, tiba-tiba stroke. Kenapa dia bisa stroke? Pada dia olahraga hari-hari. Saya yang tidak olahraga, alhamdulillah tak stroke. Kenapa dengan dia? Itu kan ibrah namanya. Atau mungkin ibu lihat tetangga dulunya miskin luar biasa, jadi pemulung, mungut sampah di mana-mana, tiba-tiba jadi kaya raya. Kok bisa dia jadi kaya raya? Atau dulu mungkin ibu tidak nyangka punya kawan di waktu TK atau SD, padahal culun jadi ulama besar tiba-tiba, punya pesantren punya. Kok dia bisa ya? Nah, itu sebenarnya madrasah itu dari situ tuh kita lihat. Lihat suksesnya orang seperti apa, lihat terhinanya orang seperti apa, jadikan pelajaran. Jangan aku seperti dia. Sudah Allah muliakan, Allah hinakan. Aku harus seperti dia. Dulu dia hina, sekarang Allah muliakan. Nah, gitu. Ambil pelajaran ya di sekeliling kita. Itu madrasah yang paling efektif untuk membangun kehidupan kita. Dan itu maksudnya tidak susah-susah dengan melihat dan bertanya. Seperti seorang arsitek lah. Kalau ibu nggak pernah belajar arsitek, gambar rumah yang cantik, dan ibu pengen membangun rumah yang cantik, ibu putar-putar aja di perumahan, ambil handphone, cekrek, nah, kasih tukang buat kayak gini, kan enak tuh. Daripada kemudian digambar-gambar, bayar untuk berapa tuh bayar itu sajalah kan gitu. Datanglah ke rumah yang bagus, nanti ngomong baik-baik sama yang punya rumah kan itu ya. Bisa nggak masuk, saya ingin moto-moto gitu ya. Nah, nanti kasih tukang, buat kayak gini. Itu sudah arsitek ulung bu, nggak belajar tapi bisa buat rumah kayak dia, kayak yang bagus-bagus itu. Lah contohnya seperti itu. Ya, teorinya sebenarnya, ambillah ibrah itu dari orang-orang sekeliling kita, orang yang jatuh, orang yang naik, orang yang mati, orang yang hidup. Jadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Orang yang tidak bisa mengambil pelajaran di sekeliling kita, maka dia orang jahil. Ya, dia orang jahil. Allah sudah berikan pelajaran di sekitar kita, kok tidak mengambil pelajaran? Wallahu a'lam. Iya, silakan. Pertanyaannya ini, kenapa ilmu di zaman sekarang itu banyak berseliweran, beda sama zaman dulu itu nyarinya kan rempong-rempong. Itu gimana Ustaz, bedanya gimana? Ya, alhamdulillah. Ya bedanya ya seperti itu yang diceritakan.
Bedanya satu berseliweran, satu tidak. Zaman dulu kan tidak ada handphone, jadi nggak berseliweran ilmunya. Artinya bahwa zaman dulu itu sulit cari ilmu, makanya berkualitas. Sama dengan orang haji. Orang dulu kalau haji itu bisa berbulan-bulan kan, naik kapal itu. Makanya kualitas hajinya itu luar biasa. Orang kalau sudah dipanggil Pak Haji itu semua lemas. Pak Haji lewat lemas gitu. Ini kalau yang doa Pak Haji mustajab. Kalau dulu, karena hajinya susah kan. Kadang ada yang selamat, kadang yang tinggal nama kan itu. Gimana di kapal belum sampai ke Mekah dah mati. Mereka harus nabung berpuluh-puluh tahun dan 60 tahun baru berangkat, baru naik kapal jatuh mati. Orang dulu kan susah, makanya haji itu kalau orang dulu tuh luar biasa. Kiai saja kalau belum haji itu nggak sah ceramahnya tuh. Kalau sudah KH, nah itu udah mantap itu yang ceramah, itu sudah haji tuh. Tapi kalau sekarang kan hajinya kualitasnya sama aja. Ada yang haji 2 kali, aku pun haji. Kalau aku ditempel 3 kali hahaha di belakang tuh. Ya. Jadi nggak ada kualitasnya. Nah, sama juga dengan orang dulu. Orang dulu itu kan ilmu itu dimuliakan gitu ya. Betul-betul dimuliakan, baik para penuntutnya ataupun para ulamanya. Kalau sekarang mana ada dimuliakan? Kenapa ilmu sudah tidak dimuliakan? Bukan hanya ilmu, para penuntutnya, bahkan para ulamanya. Karena orang memandang bahwa dunia itu lebih mulia dibandingkan akhirat. Sehingga ada orang kaya itu jauh lebih mulia dibandingkan para penuntut ilmu. Contoh dalam masjid nih, ada donatur yang bangun masjid, ya, dia miliarder. Dengan Pak Imam yang hafal Quran, yang kadang jadi khotib. Kemudian rapat yayasan. Kemudian Pak Imam sudah nyerocos dengan Qurannya, dengan hadisnya, dengan perkataan ulamanya. Ditentang sama donatur. Pengurus bilang apa? Ya sudahlah, ikut donatur aja lah katanya. Nanti kalau lari tak ada pula donatur lagi katanya. Kalau Pak Imam bisa diganti dengan imam yang lain katanya. Saya bayangkan. Ya. Ini kan kualitas ilmu itu semakin rendah sekarang ini. Karena orang sudah melihat sisi dunianya, bukan sisi akhiratnya. Itulah yang kemudian syubhat dan syahwat itu menyambar-nyambar itu hari ini. Ya itulah yang kemudian akhirnya orang tidak punya ihtimam lagi, perhatian kepada ilmu, karena terkalahkan syahwat dan syubhat tadi. Sampai kita saja, ibu lah kalau umpamanya punya anak perempuan gitu ya, dilamar satu dokter gajinya 1 miliar 1 bulan, satunya kemudian santri Jabaluh hafal Quran tapi tinggal di Ruli, ya pasti ibu milih dokter lah. Nggak mungkin santri Jabaluh yang hafal Quran kan, diruli lagi tinggalnya. Nanti anak saya makan apa makan ayat katanya, ayat pula di bawah-bawah tuh. Ini jelas 1 miliar, habis kawin terjamin. Nah itu saja contoh ya. Nantilah kalau yang hafal Quran tunggu adeknya kalau ada lagi katanya, padahal tidak punya lagi. Nah ini contoh-contoh yang mudah. Kenapa kemudian ilmu sudah tidak dihargai di zaman sekarang, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla? Ya karena tadi orang sudah disibukkan dengan dunia dan dilupakan dengan akhirat. Wallahu a'lam. Jam 11 subhanallah.